Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlan dari kelas RPL Kolono. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala karena atas kesempatannya lah kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih pada semuanya teman-teman yang sempat meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan mendengarkan persentase saya kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan satu materi tentang perbedaan dan perbandingan antara dua negara, yaitu Palestina dan Israel. Tapi sebelumnya, saya meminta dan mengajak teman-teman semuanya untuk senantiasa mendoakan saudara kita yang ada Palestina, bahwa semoga saudara kita yang ada di Palestina diberi kesabaran, kebebasan, kedamaian, dan kemerdekaan. Amin. Baiklah teman-teman semuanya, ada beberapa aspek perbandingan pemerintahan Palestina dan Israel, yaitu seperti struktur pemerintahan, itu yang pertama, ideologi, dan tantangan yang dihadapi masing-masing negara. Aspek pertama, yaitu struktur pemerintahan Palestina memiliki pemerintahan yang diorganisir dalam bentuk Otoritas Nasional Palestina yang biasa disingkat dengan PNA, di mana PNA ini yang dibentuk berdasarkan kesepakatan Oslo pada tahun 1994. Kita ketahui bahwa PNA memiliki struktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana kekuasaan mereka terbatas karena terutama di wilayah yang diduduki. Sedangkan yang ketiga, struktur pemerintahan Palestina, pemilu di Palestina seringkali terhambat oleh konflik internal, misalnya antara Fatah dan Hamas, serta situasi politik yang sedang tidak stabil. Sedangkan struktur pemerintahan Israel, kita ketahui bahwa Israel merupakan negara demokrasi parlementer dengan sistem multipartai, di mana sistem multipartai di sini biasa dikenal dengan sistem yang terdiri banyak partai. Israel memiliki struktur pemerintahan dan kekuasaan yang eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri, dan legislatif atau parlemen, dan independensi yudikatif. Sedangkan proses pemilihan umum di Israel berjalan secara reguler. Baiklah, kita lanjut dengan slide yang kedua tentang ideologi dan kebijakan. Palestina berfokus pada pencarian kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat. Sedangkan yang kedua, pemerintah seringkali terpengaruh oleh ideologi nasionalisme Palestina dengan tujuan untuk mengatasi penjajahan dan mencapai perdamaian yang adil dengan Israel. Sedangkan ideologi dan kebijakan Israel, kita ketahui bahwa negara Israel sebagai negara untuk mengamankan hak-hak orang Yahudi dengan ideologi Sionisme sebagai landasannya. Sedangkan kebijakan Israel luar negeri dalam negeri Israel seringkali dipengaruhi oleh keamanan, terutama dalam konteks konflik
dengan Palestina dan negara-negara tetangganya. Sedangkan yang ketiga, tantangan yang dihadapi antara Palestina dan Israel yang merupakan perbedaan pemerintahan adalah Palestina menghadapi tantangan yang besar terkait situasi wilayah, pendudukan, dan kekurangan sumber daya. Sedangkan konflik internal Palestina antara Fatah dan Hamas sangat mempengaruhi stabilitas dan efisiensi pemerintahan. Yang ketiga, ketergantungan pada bantuan internasional karena adanya konflik yang berkepanjangan dengan Israel. Tantangan yang dihadapi Israel adalah tantangan keamanan termasuk serangan dari kelompok yang bersenjata dan teroris. Yang kedua adalah adanya isu pemukiman yang menjadi sumber ketegangan internasional. Sedangkan yang ketiga, tantangan yang dihadapi oleh Israel karena terdapat tantangan dengan hubungan antara berbagai kelompok etnis dan agama di dalam negara. Baiklah, dengan demikian berakhirnya presentasi kami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.